disahkan pada Kongres ke-9 tanggal 5 Desember 2020, di mana saya terpilih sebagai ketua umumnya untuk periode 2020 sampai 2023. Mengatasi masalah-masalah yang timbul selama 30 tahun ini adalah regenerasi antar generasi tua ya, yang para pendiri itu dengan generasi yang sekarang cenderung sudah milenial, pola berpikirnya berbeda. Belum memberikan manfaat secara konkret nyata kepada bangsa dan negara, apalagi dirinya, kecuali Pak Habibie ya. Kita udah nggak usah tanya, tapi kan alumni Jerman bukan Pak Habibie dan Pak Ilham aja, 35.000. Kalau semuanya berkontribusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya bisa wawancara dengan Ketua Umum Perhimpunan Alumni Jerman atau PAJ, Bapak Insinyur Haji Pidi Galenso Sarip, PDI SHMH. Sebagai Ketua Umum PAJ, adik pengacara Ibu Haja Elsa Sarip ini hanya menginginkan bagaimana organisasi yang sudah 30 tahun ini berdiri bisa memberikan kontribusi untuk kemajuan bangsa Indonesia ke depan. Selama kepemimpinannya, PAJ sudah melakukan MOU dengan beberapa lembaga dan organisasi seperti Perwira, ada Kadinda Raja Ampat, STIH Iblam, ada Himaba RI, Yarsi, dan lembaga lainnya. Baik pemirsa, saya akan mewawancarai Bapak Pidi bagaimana kiprahnya selama memimpin PAJ ini. PAJ didirikan ini. Oke, PAJ ini atau Perhimpunan Alumni Jerman didirikan bulan Maret tahun 1991 oleh beberapa alumni Jerman yang sangat terkenal, terutama adalah Profesor Dr. B.J. Habibie almarhum ya, dalam rangka menggabungkan semua potensi dan aspirasi, menyalurkan aspirasi para alumni Jerman supaya tujuannya adalah memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi bangsa Indonesia dan negara. Itu sejarahnya berdirinya Perhimpunan Alumni Jerman ya, yang berarti sekarang sudah berusia 30 tahun. Dan itu sementara kalau bicara soal secara umum Perhimpunan Alumni Jerman. Terus kini Pak, setelah 30 tahun itu apa saja yang dihasilkan oleh para anggotanya Pak, misalkan mengenai apa keahliannya itu Pak? Yang kita paling tahu jelas adalah apa yang dihasilkan oleh Pak B.J. Habibie ya, di mana beliau sangat kompeten di berbagai bidang, terutama di dirgantara, pendirgantaraan di Indonesia. Ya, kita tahu hasil buah karya beliau adalah dulu namanya Nurtanio, kemudian berubah jadi IPTN ya, kemudian akhirnya sekarang menjadi DI. Bahkan putra beliau Bapak Dr. Insinyur Ilham Habibie juga sempat jadi direkturnya. Itu yang paling jelas. Tapi yang lain-lain banyak juga. Yang itu adalah bagian dari yang dibangun oleh dia adalah BPPT, ya, BPPT dengan rumus-rumusnya. Nah, itu yang karya yang tonggak sejarahnya. Tapi itu hanya merangkum beberapa alumni Jerman, tidak seluruhnya. Sedangkan alumni Jerman yang dimaksud, apalagi dengan kongres yang ke-9, di mana saya terpilih sebagai ketua umumnya, adalah orang-orang yang pernah sekolah, belajar, bekerja, dan tinggal minimal 1 tahun di Jerman. Karena kenapa tinggal minimal 1 tahun di Jerman? Karena ada istilah setelah 6 bulan tinggal di Jerman secara terus-menerus, 6 bulan kedua itu mereka dianggap, kita dianggap survive. Artinya sanggup beradaptasi dengan budaya atau kultur Jerman yang ya terus terang memang agak berbeda ya. Kalau nggak mau dibilang jauh berbeda dengan kita dalam segala hal, terutama soal kompetensi dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah itu yang membedakan atau mencirikan seorang alumni Jerman. Nah itu kita bakukan dalam anggaran dasar yang disahkan pada Kongres ke-9 tanggal 5 Desember 2020, di mana saya
terpilih sebagai ketua umumnya untuk periode 2020 sampai 2023. Jadi kalau alumni Jerman itu lebih banyak menjelaskan tentang IT atau teknologi apa? Ya, ini hasilnya itu secara generasi memang terjadi pergeseran-pergeseran. Kalau pada saat saya menjalani program beasiswa saya dalam bidang pendidikan lanjutan profesi, karena itu merupakan beasiswa dari VDMA itu Verein Deutsche Maschinenanlagebau, itu adalah asosiasi atau perhimpunan teknik mesin dan instalasi Jerman melalui pemerintah Jerman dan disalurkan melalui Pak Habibie. Itu kebanyakan ilmu-ilmunya adalah ilmu-ilmu basic ya, yang kita ketahui pada umumnya adalah mechanical engineering ya, atau teknik mesin ya. Walaupun sebenarnya yang benarnya adalah teknik mekanik sebenarnya. Ilmu logam ya, itu semua ilmu dasar. Nah, setelah tahun akhir 90-an dan ke sini, sesuai dengan perkembangan zaman juga dengan revolusi industri, sekarang ini lulusan Jerman banyak yang ke IT. Walaupun ilmu-ilmu dasar itu juga tidak ditinggalkan. Bahkan Jerman lebih membuka diri dengan adanya sekolah-sekolah yang berbahasa Inggris. Juga stratanya juga sudah berubah. Pada zaman saya misalnya itu diplom engineer atau engineer itu udah levelnya magister. Tidak ada S1. Tapi dengan sejak 99 yang saya tahu itu sudah ada bachelor, ada master of science. Mirip dengan Amerika. Nah, inilah pergeseran sistem atau kultur pendidikan di Jerman juga bergeser sesuai dengan tuntutan zaman. Oh, sekarang kalau jumlahnya udah berapa? Dari ini kan udah lama juga kan yang tergabung di Jerman. Alumni Jerman ini memang sama seperti ormas-ormas lainnya ya. Sulit sekali mempunyai database yang baku. Apalagi alumni Jerman ada di Indonesia dan ada yang masih menetap di Jerman, bekerja di Jerman ya. Yang kita bisa kumpulkan data yang ada itu berubah-ubah terus, tapi sekitar lebih dari 30.000 alumni Jerman. Tapi sebarannya tidak semuanya terdata. Dan ini yang saya dan Kepolres ini terus secara berkesinambung dari Kepolres yang lalu untuk mengupdate, karena itu adalah potensi dari hasil didikan baik pendidikan pengajaran maupun pendidikan di Jerman yang kita harapkan bisa menjadi kontribusi atau sumbangsi bagi pembangunan di Indonesia. Sebagai ketua umum ya Pak, udah berapa tahun ketua umum? Saya baru terpilih 5 Desember 2020 yang lalu. Dengan masa kepengurusan setiap ketua umum atau kepengurusan 3 tahun, jadi sampai 2023 Desember. Terus apa misi visi Bapak ini apa? Oke. Waktu itu ada 4 calon ketua umum. Visi misi kita hampir sama, tapi yang saya ingat tentu visi misi saya adalah PAJ ini akan saya jadikan sebagai kekuatan intelektualitas yang kuat ya, dan sekaligus mengatasi masalah-masalah yang timbul selama 30 tahun ini adalah regenerasi antar generasi tua ya, yang para pendiri itu dengan generasi yang sekarang cenderung sudah milenial, pola berpikirnya berbeda. Jadi tanpa ada perbedaan atau dikotomi antara generasi tua dan generasi muda, karena regenerasi itu adalah suatu keniscayaan. Jadi pola berpikir orang yang sudah tua dan yang muda itu sudah pasti berbeda. Ilmunya di Jerman pun juga sudah berbeda ya, seperti tadi saya jelaskan di awal. Jadi kekuatan intelektualitas yang bisa menjadi semacam lembaga think tank ya, bagi bangsa dan negara. Itu misinya. Nah, misinya ada beberapa misi. Nomor 1 adalah tadi masalah keanggotaan tadi yang jumlah alumni Jermannya sekian banyak tapi tidak terdata dengan baik. Jadi konsolidasi anggota itu sedang kita jalankan. Kemudian juga organisasi. Dalam hal ini setelah 30 tahun, karena memang tidak semua daerah punya alumni Jermannya, jadi akhirnya cuman setelah 30 tahun hanya baru sebelum saya
memimpin 10 daerah, sekarang baru tambah 2 jadi 12 provinsi yang ada alumni Jermannya. Provinsi apa aja? Saya nggak ingat satu persatu, tapi iya. jelas DKI, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, iya. kemudian Sumatera Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Riau, kemudian saya lupa lagi ya, tapi baru tambah 2 tuh Kalimantan Utara dan satu lagi saya lupa. Itu sangat disayangkan karena dengan potensi yang ada harusnya dan jangka panjang selama 30 tahun ini seharusnya PAJ sudah bisa jadi organisasi nasional, tapi hanya masalah administrasi atau formalitas tidak bisa. Nah itu misi saya dalam struktur organisasi kedaerahan, makanya saya mau akselerasi dengan mengadakan MOU dengan lembaga-lembaga lain, ormas lain yang sudah memiliki cabang atau dewan pimpinan daerahnya di 34 provinsi seperti Perwira, kemudian juga ada OKOC ya. Jadi kita ngambil manfaat itu untuk mengakselerasi PAJ supaya jadi organisasi nasional. Pak, ini kan udah milenial kayak Bapak bilang tadi Pak, itu tantangannya untuk menghimpun yang milenialnya. Ya itu, jadi ini multidimensi ya. Bagi saya sebagai pimpinan atau ketua umum dengan visi misi itu ini sangat menantang. Karena satu, ya didikan Jerman itu terus terang saya alami sendiri menciptakan pribadi-pribadi yang individual karena mereka ini ahli-ahli dan kompeten, sangat kompeten di bidangnya masing-masing. Jadi mereka punya kepandaian masing-masing, tapi negatifnya adalah agak sulit bekerja sama, ya bekerja sama itu agak sulit karena mereka ahli kan, mereka punya kependirian masing-masing. Nah ini adalah challenge bagi saya, bagaimana potensi yang sangat kompeten ini itu bisa disatukan, disinergikan menjadi suatu kekuatan tadi, kekuatan intelektualitas yang terpadu dengan satu tujuan yang sama, gitu. Tapi itu hal yang wajar. Ya kan kita lihat aja organisasi lain juga pecah-pecah kan, apalagi ini organisasi yang memang otak semua andalannya, ya kan. Yang lain aja ya, saya juga kebetulan pengurus Peradi, kita lihat Peradi kayak apa. Saya juga organisasi lain, partai apalagi, ya kan. Nah jadi ini suatu tantangan yang wajar. Saya juga kebetulan lawyer atau penasihat hukum keluarga besar Merpati Putih, itu anggotanya 2 juta seluruh dunia, juga mengalami yang sama dan alhamdulillah saya bisa ya dengan izin Allah juga bisa menyatukannya, dan saya harap pengalaman itu bisa saya pakai di alumni Jerman. Perhimpunan Jerman. Berarti itu Pak, apa namanya? Bapak optimis juga ya Pak kalau misalnya dengan usaha Bapak, artinya kan mengajak organisasi lain kerjasama atau gimana, itu optimis alumni Jerman yang milenial ini bisa disatukan ya Pak ya, artinya bisa ini. Ya insya Allah, karena saya melihat setelah ya sebelumnya juga ya, tapi saya terlibat langsung dalam PAJ ini belum lama, ya. Terlibat langsung baru sekitar 2 tahunan, padahal ini sudah 30 tahun kan. Dan sebelum itu hanya dari jauh saya melihat bahwa ada yang kurang karena tadi sifat individualistis, sampai akhirnya kebersamaan ini sangat terbatas dan belum menyentuh masalah mendasar dari alumni Jerman. Kita lihat banyak orang-orang pintar alumni Jerman ini akhirnya sampai kembali ke Indonesia itu justru jangankan buat negaranya, bangsanya, buat dirinya sendiri juga kadang-kadang nggak bisa, karena situasi lingkungan Indonesia itu berbeda dengan Jerman. Itu yang membuat bahkan banyak alumni Jerman yang sampai sini juga nggak tahu mau kerjain apa. Dan itu waktu saya di Jerman saya udah tahu itu banyak teman-teman mahasiswa di sana malas pulang ke Indonesia karena susah cari kerja di Indonesia. Nah ini kesalahan paradigma. Padahal seharusnya alumni Jerman itu menciptakan pekerjaan di sini, menciptakan pekerjaan itu jadi kerjaan dia, merekrut orang jadi bekerja, harusnya begitu. Dan itu yang belum ada saya lihat belum ada berhasil di PAJ, ya. Jadi belum memberikan manfaat secara konkret nyata kepada bangsa dan negara, apalagi dirinya, kecuali Pak Habibie ya. Kita udah nggak usah tanya, tapi kan alumni Jerman bukan Pak Habibie dan Pak Ilham aja.
35.000. Kalau semuanya berkontribusi, saya pikir Indonesia akan udah jadi negara adidaya dari 1 dekade atau 2 dekade yang lalu kan. Jadi ini ya, Bapak sebagai ketua umum yang Bapak usahakan agar potensi-potensi yang dari Jerman ke Indonesia itu bisa ada hasilnya ya Pak ya? Iya, bersinergi. Bersinergi. Jadi suatu kekuatan yang sinergis. Iya. Jadi bukannya istilahnya hanya pinter-pinter sendiri, ya. Akhirnya jadi berdebat saja, tapi disinergikan untuk membuka, ya bukan klise ya, membuka lapangan kerja itu betul-betul membuka industri-industri baru yang berdasarkan high-tech-nya Jerman. Jadi kalau saya jelas, saya tuh bukan ingin alih teknologi, karena teknologi itu hasil produk teknik. Saya pengen alih teknik. Jadi caranya Jerman membangun itu, pengetahuannya itulah yang dibawa ke sini, bukan produknya. Produknya harus kita bikin di sini dengan apa yang sudah kita pelajari di Jerman atau kita latih di Jerman. Jadi otomatis mungkin harus ada dukungan pemerintah juga kali ya Pak ya? Bukan begitu paradigmanya. Justru kita harus jadi pendukung pemerintah. Oh gitu ya. Dengan program atau misi-misi yang saya sudah susun beserta kepengurusan saya, kita mendukung pemerintah. Kan negara ini sangat luas, orangnya sangat banyak, strata pendidikannya sangat beragam. Nah, kita menyediakan itu karena kita juga banyak yang sekolah belajar berhubungan dengan universitas di Jerman. Kita punya 2 lembaga pendidikan Jerman, tapi bukan itu saja, tapi juga misalnya pendidikan vokasional di Jerman disebut Ausbildung, pelatihan-pelatihan. Karena saya juga sebenarnya hasil pendidikan pelatihan profesional atau pendidikan profesional di Jerman, bukan universitas, walaupun saya pernah mendapat pendidikan singkat di Technische Universität Berlin ya. Terakhir Pak, pesannya sama anggota-anggotanya nih Pak, anggota alumni Jerman, pada alumni Jerman. Ya, apa yang bisa disampaikan Bapak? Sesuai visi dan misi saya, ayolah kita sama-sama membuktikan bahwa apa yang kita pelajari di Jerman itu bukan hanya jadi ijazah, tapi menjadi karya nyata yang sangat bermanfaat bagi bangsa. Nomor 1 bagi diri sendiri, diri alumni Jerman, dan bangsa di sekitarnya, dan negara, demi kemajuan negara, supaya negara kita ini bukan hanya besar dalam jumlah penduduk, tapi juga besar atau tinggi dalam kualitas sumber daya manusia dan pembangunannya. Itu harus kita buktikan sebagai orang-orang yang beruntung mendapat pendidikan sekualitas